Dijawab ya, adik-adik siap gitu ya. Adik-adik sudah ketemu mamanya belum? Oke, sekarang aku mau cek bareng-bareng. Angkat kedua tangannya dulu. Oke, berhadapan dengan mamanya. Berhadapan dengan mamanya, berhadapan. Berhadapan. Mama berhadapan anaknya ke mamanya. Oke, berhadapan. Adik-adik punya dua tangan enggak? Oke, coba digenggam tangannya bareng sama mamanya atau sama neneknya. Ayo digenggam tangannya bareng. Digenggam sudah? Oke, jarinya digenggam, tangan mamanya juga, adik-adiknya juga. Adik-adik ikutin kata-kata dari Kak Adi. Ya Allah, ampunilah tangan orang tuaku. Ya Allah, maafinlah bila ada mamaku yang pernah cubit aku, kesel sama aku. Ya Allah, jadikan kedua tangan mamaku selalu membimbing dan kelak membawaku ke surga. Oke, cium tangan anaknya, Masya Allah. Lagi aku mau lihat. Adik-adik punya pipi enggak? Tempelin pipi atau kanan kirinya sama mamahnya. Oke, mamanya yang bilang, ya Allah, ampuni aku kalau aku masih suka cemberut, marah-marah, padahal anak itu ada kelak pantas menjadi penentu ke dalam surgamu. Oke, disayang pipi mamanya, Masya Allah. Oke, ayah boleh sama ayahnya. Oke, adik-adik punya telinga enggak? Coba ditempelin bareng telinga mamanya. Kalau nggak bisa, mamanya pegang telinga adiknya. Adik-adik bilang gini, ya Allah, ampuni aku kalau aku disuruh sholat malah asik main game. Ya Allah, kedua telingaku kadang turun pendengarannya gara-gara asik nonton dan main game. Ya Allah, jangan Engkau jadikan telingaku tidak bisa mendengar karena tidak nurut panggilan azan, karena tidak nurut panggilan orang tua. Oke, disayang mah telinga kuping anaknya. Terakhir, mama papa coba punya jidat nggak anaknya? Sujudnya berlama-lama memohon petunjukmu, ilmumu ya Allah, agar kami layak menjadi orang tua yang dapat membimbing mereka masuk ke dalam surgamu tanpa hisab. Oke, mama punya tangan kanan. Oke, taruh di dada anaknya. Ikutin doanya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Allahumma faqiha fiddin wa alimha at-ta'wil. Rabbi habli minas solihin. Baca doa ini kalau anak mau tidur. Kalau buat bapaknya boleh nggak? Boleh. Kata bapaknya, lu kenapa? Oke, adik-adik boleh kesini. Air yang suci dan tiba-tiba ya. Ada anak bilang begini, ketika dia sudah mulai besar, dia disuruh sholat sama ayahnya, malah dia bilang begini, ayah, nanti aja aku kalau udah besar sholatnya. Maka hatinya jadi keruh,
atau airnya jadi butek, teman-teman. Disuruh sama mamanya, "Adek, puasa ya, nanti ketika Ramadan." Aku kan masih kecil, nanti aja puasanya kalau udah besar. Maka anak ini hatinya makin keruh, makin kotor, teman-teman. Ternyata teman-teman dinasihatin sama temennya, kok kamu nggak ngaji? Aku aja ngaji. Nggak mau, aku ngajinya kalau udah besar aja. Airnya tambah keruh nggak? Tambah kotor nggak? Terakhir, "Adek, ayo hafalin surat-surat pendek agar menjadi bekal kamu nanti masuk ke dalam surga." Nggak mau, aku mau mainan HP aja. Nanti kalau udah besar baru aku hafalan Al-Quran. Airnya tambah kotor. Ada nggak yang di sini suka main gamenya berjam-jam? Ada? Wah, kalau ada ada nggak di sini yang nggak sholat? Nggak ada, keren. Ada? Kenapa? Iya betul. Ada nggak di sini kalau disuruh puasa nggak mau puasa? Nggak ada, keren. Nah, teman-teman, anak yang hatinya kotor dia bilang gini, "Ya Allah, kenapa aku jadi sedih terus? Aku hidupnya jadi seperti ini. Aku nggak mau. Aku nggak mau seperti ini selamanya." Akhirnya anak tadi dia dapat nasihatnya dari orang yang nggak dikenal. "Dek, kok kamu nggak sholat?" "Iya nih, aku jadi gelisah, aku mau sholat." Dia berlari, teman-teman. Larinya kayak gini. Ketika dia mendengar hayya 'alas shalah, Sudah aja, aku mau lari. dia berlari begitu luar biasa ketika mendengar suara Kalau teman-teman mendengar suara azan terus masih, "Aku mau mainan HP aja, aku mau mainan Roblox, boleh ya?" Boleh. Boleh. hebat, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah manggil kita dalam 5 waktu dan waktunya itu sebentar. Akhirnya anak ini sholat. Anak ini sholat. Ternyata air yang kotor bisa berubah jadi apa? Kok jadi bersih? Akhirnya dia nggak cukup dengan sholat doang. Ternyata dia bilang sama mamanya, "Ibu, aku nggak mau nakal, aku mau jadi anak baik." Anak yang tadinya nakal dia berubah jadi anak yang baik. Wah, ternyata jadi putih lagi. Dan gak cukup di situ. Ternyata dia, "Bu, aku mau sekolah, aku nggak mau jadi anak bodoh." akhirnya dia sekolahnya rajin, teman-teman. Iya. Dan ternyata anak yang hebat ini dia bilang, "Aku mau ajak temanku supaya rajin sholat, puasa, dan berbuat baik kepada siapapun." Kita tuang teman-teman ke sini, kira-kira bisa berubah putih nggak ya? Wow, keren. Berarti kita harus berbuat baik. Mau lagi nggak sulapnya? Oke, mama yang belakang. Kok bisa sih? Oh iya, bisa dong. Oke, kalau gitu aku mau cerita Nabi Muhammad. Mau dengar gak? Lomba duduk rapi. Ini dia kisahnya. Zaman dahulu, orang-orang semua yang ada di kota Mekah tidak menerima kalau ada bayi yang baru lahir. Bayi apa yang gak diterima? Bayi perempuan. Ada raja yang bilang begini, kalau ada anak perempuan yang hidup, cepat-cepat dikubur. Jahat nggak, teman-teman? Itu dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. "Baik Tuhan, aku akan kubur kalau aku menemukan anak perempuan." Ketika dia menemukan anak perempuan, digali tanahnya, dikubur hidup-hidup bayinya. Jahat nggak, teman-teman? Jahat. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ada lagi raja yang sudah membangun istana yang berlapis emas. Namanya Abraha. Siapa namanya?
hitam legam dan kulitnya begitu luar biasa dan jahat lagi teman-teman. Dia merampas apa yang ada di penduduk Mekah. Kambing diambil, unta diambil, dirampas. Tapi pemimpin pada saat itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Kan tadi sudah tuh ada nyanyinya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Ibrahim, Zainab, Raqayyah, Ummi Kulsum. Ibunya bernama Siti Aminah.